Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 10 Juli 2022, Minggu biasa ke-15. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku terkasih, tema pokok permenungan kita hari ini adalah siapakah sesamaku? Pertanyaan ini muncul dari seorang ahli Taurat. Dia bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku? Ini bisa terjadi karena menurut orang Yahudi atau orang-orang Farisi para ahli Taurat, sesama bagi mereka adalah orang-orang yang segolongan dengan mereka. Hanya orang-orang Yahudi saja. Itulah sesama bagi mereka. Sedangkan di luar orang Yahudi dianggap bukan sesamanya. Ini beda dengan apa yang dikatakan Yesus dalam kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Bagi Yesus sesama itu adalah siapapun juga, tidak dibatasi oleh golongan apapun. Tidak dibatasi hanya pada suku tertentu, wilayah tertentu. Sesama manusia tidak dibatasi oleh ikatan apapun. Sesama adalah semua orang. Apapun golongannya, apapun warna kulitnya, apapun status sosialnya, dan apapun kondisinya. Bagi saya pribadi, tidak lagi bertanya siapakah sesamaku, tetapi hendaknya kita mau menjadi sesama bagi semua orang. Itu yang paling penting menurut hemat saya. Jadi bukan bertanya siapakah sesamaku, tapi saya pribadi mau menjadi sesama untuk semua orang dengan cara berbuat kasih kepada mereka. Hal ini jelas seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil. Pergilah dan lakukanlah demikian.
Saudaraku terkasih, sikap seperti itu ditunjukkan oleh orang Samaria dalam Injil hari ini. Saat dia melihat ada yang mengalami kecelakaan dan kesulitan, ia tergerak hati untuk membantunya. Ia tidak melihat dari suku mana, dari golongan apa, tapi ia tergerak hati untuk membantu. Melihat dan tergerak hati. Bagi orang Samaria, setiap orang yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, hukumnya wajib untuk dibantu. Karena mereka adalah sesamanya. Sedangkan sikap berbeda ditunjukkan oleh para imam dan orang Lewi. Mereka sama-sama melihat orang yang dirampok, tapi mereka hanya melihat dan melewati. Tidak tergerak hati untuk membantu. Tidak peduli dengan kesulitan, persoalan, masalah, sakit orang yang mereka lihat itu. Padahal mereka orang-orang terpandang. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat. Mereka orang yang mengerti tentang cinta kasih. Mereka hanya sampai pada taraf mengerti dan memahami, tapi mereka tidak memiliki hati yang peka dan peduli. Karena bagi mereka, najis bila membantu yang mengalami penderitaan. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini hendaknya menjadi sebuah cerminan bagi kita. Siapakah sesama menurut kita? Kalau kita mau jujur dengan diri kita, dengan hidup kita, apa yang dilakukan oleh para imam dan orang Levi dalam kisah Injil adalah sikap kita. Cerminan dari sikap dan perilaku kehidupan kita. Kita masih dalam sikap mengkotak-kotakan sesama kita. Dia dari suku ini, dia dari ras ini, dari pulau ini, agama ini. Akibatnya apa? Kita menutup diri untuk orang lain. Maka kisah orang Samaria dalam Injil hari ini hendaknya menggugah hati kita. Membuka pikiran kita. Menggugah hati, pikiran kita. Bahwa kita tidak perlu bertanya lagi siapa sesama. Tapi kita mau menjadi sesama bagi semua orang. Kita mau melakukan kebaikan-kebaikan untuk semua orang. Kita tidak memandang dia dari golongan mana, dari suku mana dan status apapun. Yang terpenting bagi kita adalah melakukan sebuah kebaikan bagi semua orang yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Maka saudaraku terkasih, yang terpenting bagi kita adalah kita peduli dan penuh cinta pada mereka yang membutuhkan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.